Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sofdaniel Aswanu, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas D, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori Karl Marx. Teori Karl Marx membuat sosoknya dikenal sebagai bapak sosialisme sekaligus pendiri komunis. Kota Trier, Jerman merupakan tanah kelahiran Karl Marx. Ia keturunan keluarga Yahudi dengan tingkat ekonomi menengah. Lahir pada 5 Mei 1918, Karl Marx adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa sang ayah kemudian dibaptis menjadi Kristen. Sang ayah dibaptis sebagai Kristen. Dalam teori Karl Marx, seperti sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas yang kemudian melahirkan kelompok proletar atau buruh dan berjulis atau pemilik modal. Mereka yang menyadari berada di kelompok proletar melakukan berbagai cara untuk memberontak pada kaum berjulis. Konflik atau pertentangan antar kelas inilah yang kemudian memicu terjadinya perubahan di masyarakat. Menurut Karl Marx, perjuangan kelas nantinya akan dimenangkan oleh kaum proletar dan terlahirlah masyarakat tanpa kelas. Berdasarkan sudut pandangannya terhadap konflik, Marx melakukan pengembangan terhadap teori konflik ke dalam beberapa konsepsi seperti konsepsi mengenai perubahan sosial, kelas sosial, negara, dan kekuasaan. Keempatnya saling berkaitan. Kesimpulannya, kelompok berjulis sebagai pemegang kendali alat-alat produksi tentu membutuhkan bukti kepemilikan sah yang didapatkan dari negara. Karena itu, kelompok berjulis mempunyai kendali atau kekuasaan guna menentukan apa yang hendak diproduksi juga didistribusikan. Dalam hal ini, pemerintah dan hukum cenderung memiliki kelompok berjulis dibanding proletar. Dari konflik lalu munculnya perspektif konflik yang melihat bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sebagai imbas dari dinamika pemegang kekuasaan yang berupaya untuk terus meningkatkan dan menjaga posisinya agar tetap aman. Sayangnya juga mencapai tujuan tertentu. Banyak pihak yang justru mengorbankan kelompok lainnya. Kelompok yang kuat akan terus berusaha mempertahankan dominasi dan kedudukannya. Perspektif konflik memandang masyarakat terus berubah dan tiap bagian di dalamnya memiliki potensi menciptakan perubahan sosial. Karl Marx adalah salah satu contoh paling berpengaruhi di dunia. Selain dipuji, karyanya pun banyak menuai kritikan. Karya Marx di bidang ekonomi mampu mempengaruhi berbagai kelompok seperti seniman, serikat buruh, intelektual,
sampai partai politik. Tak hanya itu, karyanya juga menjadi patokan atau dasar bagi sebagian besar pemahaman tentang kerja dan kaitannya dengan modal saat ini. Teori Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi 3, yaitu yang pertama, feodalisme. Pada masa feodalisme tercermin kondisi yang bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi dibanding pelaku ekonomi yang lain. Yang kedua, kapitalisme. Pada masa kapitalisme, para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain, khususnya para buruh atau kaum berjulis. Bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar terhadap para pengusaha kapitalis. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap buruh dan pengusaha yang lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka hingga melakukan pemupukan modal. Yang ketiga, sosialisme. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi teknologi, sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis yang mana terjadi perubahan, yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesepakatan pemilikan sumber daya, sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar-menawar. Teori pembangunan yang dikemukakan Karl Marx selalu berdasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada 2 golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal, dan masyarakat memiliki tanah dengan masyarakat bukan pemilik tanah. Dan teori kemasyarakatan dari Prusia, Marx menyumbang teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal, yaitu penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan dan kapital. Istilah nilai lebih mendapatkan kritikan sebab dalam dunia nyata tidak ada istilah nilai lebih, melainkan harga yang terwujud dan nyata. Selain itu, kritikan lain yaitu mengenai keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelangan kehidupan ekonomi kapitalis, di mana dalam kedua golongan ini terjadi konflik kepentingan. Menurut Marx, kemampuan para pengusahaan terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai-nilai lebih produktivitas buruh yang dipekerjakan.
Nilai lebih merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para pengusaha. Demikian penjelasan singkat mengenai teori Karl Marx. Malah dalam kehidupan sehari-hari kita pasti merasakan apa yang disebutkan dalam teori tersebut. Terlebih apabila sebagai kaum proletar atau buruh. Terima kasih.